Salam, selamat pagi untuk kita semua. Semoga pagi ini kita dalam keadaan sehat dan semangat untuk memulai aktivitas kita hari ini. Namun, sebelum memulai aktivitas, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berserah diri kepada Tuhan melalui doa dan firman Tuhan hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah kiranya yang menyertai hati saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi ayat renungan kita hari ini, yang memberangkatkan kita untuk melakukan aktivitas kita hari ini, tertulis dalam Injil Markus, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, salah satu sifat manusia adalah sangat sulit untuk mengampuni, sangat sulit untuk memaafkan. Padahal kita sering berbuat salah kepada orang lain. Namun yang menjadi perenungan di dalam kehidupan kita pada saat ini, siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Karena kita tidak sempurna dan sering berbuat kesalahan, maka kita sangat membutuhkan pengampunan dari Bapa. Dan kita harus mengampuni sesama kita terlebih dahulu. Seperti yang diajarkan Yesus kepada kita dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Apabila kita terlalu sulit untuk mengampuni orang lain, berarti kita juga belum beroleh pengampunan dari Tuhan. Orang yang dosanya diampuni Tuhan pasti mengalami rasa sukacita yang ada di dalam dirinya, dan ia pun akan mengampuni orang lain dan tidak akan suka dengan dendam. Tuhan telah mengampuni kita, orang yang berdosa ini. Bahkan Dia juga mengampuni orang-orang yang membenci Dia dan memusuhi Dia. Bagaimana dengan kita? Dapatkah kita mengampuni orang-orang yang membenci dan memusuhi kita? Unang paima donganmu, mabahin na dingga tuho. Alay parjulo maho, mabahin na dinggan. Jangan tunggu orang terlebih dahulu meminta maaf kepadamu. Tetapi terlebih dahululah kita memaafkan orang lain. Sebab kita tidak bisa pastikan bahwa orang itu menyukai kita, membenci kita. Tetapi yang bisa kita pastikan bahwa kita tidak akan membenci orang lain. Menyimpan dendam tidak akan bermanfaat dalam diri kita. Justru itu membuat penyakit. Tetapi mengampuni orang lain, memaafkan orang lain, membuat kita bersukacita, dan doa-doa kita akan didengar oleh Tuhan.
mengandalkan kekuatan sendiri sangat sulit untuk memberikan pengampunan. Kekuatan kita terbatas, kesabaran kita terbatas, tetapi serahkanlah kepada Tuhan dan mintalah Roh Kudus untuk menguatkan kita, sehingga kita mampu memberikan pengampunan. Diri kita sendiri mungkin tidak sanggup untuk memberikan pengampunan, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita. Hal yang terpenting juga yang harus dilakukan dalam doa adalah belajar mengampuni orang yang menyakiti kita. Kita hanya bisa berharap akan pengampunan Tuhan jika kita telah berupaya mengampuni orang lain. Firman Tuhan yang menguatkan kita, yang mengingatkan kita hari ini, mengajak kita memulai aktivitas kita hari ini, bahwa betapa nyamannya kita, betapa leganya kita, betapa leganya hati kita ketika kita memaafkan orang lain. Maka mari awali aktivitasmu dengan penuh semangat dan sukacita yang dari Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan memberikan hari yang baru kepada kami. Tuhan memberikan hari yang indah pada saat ini, membangunkan kami dari tidur malam kami, hingga kami boleh merasakan sukacita yang daripadamu pada saat ini. Sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami hari ini. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, terlebih dahulu kami berserah diri kepadamu. Terlebih dahulu kami mendengarkan firman-Mu dan berdoa kepadamu. Kiranya Tuhan melindungi kami, memberkati kami di dalam pekerjaan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang dalam sekolah, di dalam perkuliahan. Kiranya Tuhan menyertai mereka, kiranya Tuhan memberkati mereka, supaya anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang berhasil di hadapan-Mu, dan menjadi anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat para jemaat-Mu. Jika ada mereka dalam keadaan sakit, jika ada pergumulan mereka, penderitaan mereka yang mereka alami, kiranya Tuhanlah menyertai mereka, Tuhanlah memberikan kesembuhan, Tuhanlah yang melindungi mereka, supaya mereka bisa semakin bersukacita dan nama-Mu semakin mulia di tengah-tengah kehidupan mereka. Kiranya Tuhan juga jangan membuat mereka putus asa ketika mereka mengalami penderitaan, tetapi Tuhanlah yang menguatkan dan mereka berserah diri kepadamu ya Tuhan melalui iman mereka. Ya Tuhan, segala kehidupan kami ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.